Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk berdiskusi ya, berdiskusi dalam rangka persiapan implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Menyampaikan materi Ibu dan Bapak terkait dengan mengapa kita melakukan kegiatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan yang diberikan amanah dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus itu adalah dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila sebenarnya. Dan ini di sekolah juga dilakukan. Bagaimana satuan pendidikan itu diharapkan melakukan penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kita memahami bahwa pengembangan karakter itu sedang menjadi menjadi persoalan karena kurangnya kegiatan dukungan untuk pengembangan karakter. Maka kemudian diadakan penguatan profil pelajar Pancasila, tapi diintegrasikan dengan kegiatan keterampilan. Nah itu loh kuncinya, diintegrasikan dengan kegiatan pengembangan keterampilan, penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah Ibu dan Bapak sekalian, nah mengapa kita harus didorong untuk melakukan implementasi dan adaptasi kurikulum? Bantuannya itu kan berbunyi bantuan untuk implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Kan begitu bunyi bantuannya. Kenapa masih didorong untuk melakukan implementasi? Karena ternyata sebagian besar satuan pendidikan non formal, baik SKB maupun PKBM itu sebagian, kita katakan sebagian tidak semuanya ya, yang sudah alhamdulillah itu masih berorientasi pada muatan umum, yaitu mata pelajaran akademik. Padahal ada struktur kurikulum yang kita sebut dengan muatan khusus. Nah, muatan khusus ini masih banyak belum dikembangkan. Walaupun sudah ada, tapi pengelolaan kegiatan pembelajarannya itu belum terarah dan terukur. Ya. Masih belum ada rancangan yang lebih terukur. Padahal ini merupakan salah satu ciri khas pendidikan kesetaraan, Bapak Ibu sekalian. Jadi muatan khusus ini merupakan salah satu ciri khas pendidikan kesetaraan. Nah, di sisi lain, pemerintah itu punya kebijakan penguatan profil pelajar Pancasila yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2020. Oleh karena itulah kemudian satuan pendidikan yang tahun ini menerima bantuan implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 diwajibkan untuk melakukan pengembangan kurikulum berbasis proyek. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini kegiatannya sebenarnya adalah pengembangan kurikulum berbasis proyek. Kegiatannya sebenarnya. Nah, apa itu kegiatannya? Mari kita simak. Nah, nanti keluaran kegiatan kita itu kan ada satu kurikulum operasional. Ya, Bapak Ibu harus punya nanti dokumen kurikulum operasional yang sekarang disebut dengan kurikulum satuan pendidikan. Dulu kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional atau kurikulum satuan pendidikan ini ada yang disebut di dalamnya dimuat analisis konteks. Nah, analisis konteksnya itu dilakukan dengan metode pentagonal aset. Ini udah harus pakai ini. Nah, kenapa pakai itu? Nanti saya jelaskan. Ya, kenapa pakai metode pentagonal aset? Nanti saya jelaskan. Kemudian ada visi, misi, tujuan. Kemudian ada struktur kurikulum, pemetaan SKK, dan jadwal pembelajaran. Nah, teman-teman yang sudah mengikuti BIMTEK saya terkait dengan bagaimana memetakan SKK, kemudian memunculkan jadwal, saya kira tidak akan menjadi persoalan. Sudah bisa saya kira. Dan bagaimana menyusun rancangan pembelajaran pengembangan kurikulum berbasis proyek tadi. Berarti bagaimana silabusnya untuk kegiatan keterampilannya seperti apa. Dan bagaimana rancangan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini keluaran yang pertama. Jadi harus punya kurikulum operasional. Nah, kapan itu dilakukan kegiatannya? Sebelum kegiatan tahap pertama. Kan nanti ada kegiatan tahap pertama. Kegiatan tahap pertama itu kan penyusunan kurikulum satuan pendidikan.
Jadi kegiatan tahap pertama itu bukan menyusunnya, tapi di sini adalah sebenarnya pembahasan gitu loh. Pembahasan hasil penyusunan kurikulum. Jadi harus sudah jadi itu kurikulum operasionalnya pada tahap pertama. Ya, jadi pada tahap pertama itu sudah jadi, tinggal direview, tinggal ditinjau. Maka kemudian bunyinya itu kan review. Maka kemudian dilakukan peninjauan kurikulum. Ya, nah kegiatan ketika dilakukan peninjauan kurikulum nanti akan menjadi dokumen KSP. Terus Bapak Ibu punya outline modulnya. Nah, outline modulnya kemudian dilakukan penyusunan modul. Ya, dilakukan penyusunan modul. Nah, pada pertemuan tahap kedua itu dilakukanlah review. Lagi review kurikulum operasional dan modulnya. Dan pada tahap kedua ini modul sudah jadi. Jadi kerja berat kita itu Ibu dan Bapak menghadapi kegiatan tahap pertama dan menghadapi kegiatan tahap kedua. Di sini menyusun kurikulum operasional dengan analisis pentagonal aset. Di sini kita harus sudah bisa menyajikan modulnya. Dan nanti modulnya itu ada 5. Modulnya ada 5, yaitu modul kontekstual berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bukan modul mata pelajaran. Jadi bukan modul mata pelajaran, tapi modul muatan kelompok khusus, baik itu pemberdayaan maupun keterampilan. Dan direview di sini. Tahap kedua. Nah, kemudian setelah modulnya itu jadi, kemudian diuji coba. Jadi pertama diuji coba bagaimana keterbacaannya, terus diuji coba ketelaksanaannya. Nah, kemudian setelah diuji coba direvisi ya, direvisi terus diseminarkan. Ya, ini kan tahap ketiga, nanti ada seminar, terakhir ada pengimbasan ya Ibu dan Bapak ya. Jadi ini langkah-langkah kegiatan sesuai di dalam pedoman bantuan implementasi dan adaptasi kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Nah, kita nanti tugas beratnya di sini. Nah, kalau uji coba itu sudah enak, sudah jadi modulnya, tinggal diuji coba di lapangan, diseminarkan. Tapi yang repot itu nanti di sini Bapak Ibu. Pertama menyusun kurikulum operasional, analisis konteks, kemudian menyusun modul ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa tinggal melakukan penyuntingan atau edit dari kurikulum operasional yang pernah saya buat template-nya. Tinggal kita berlatih bersama-sama bagaimana melakukan analisis konteks dengan metode pentagonal aset. Itu Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya mengingatkan lagi ya, bagaimana struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. Nah, kurikulum pendidikan kesetaraan itu kan ada 2 kelompok ya. Pertama kelompok umum 70%, kelompok khusus 30%. Nah, kelompok umum itu kan berisi mata pelajaran akademik, termasuk peminatan paket C. Nah, kelompok khusus berupa mata pelajaran atau muatan pemberdayaan, kemudian keterampilan, baik wajib maupun pilihan. Yang wajib itu berupa pendidikan olahraga dan rekreasi, seni budaya, prakarya. Kemudian ditambah pilihan. Nah, kita itu diminta untuk melakukan kegiatan pengembangan kurikulumnya itu di kelompok khusus. Kemudian nanti dikaitkan dengan upaya penguatan profil pelajar Pancasila. Namun bisa saja 1 unit atau berapa halaman di dalam modul itu mengkaitkan dengan materi mata pelajaran. Hanya mengkaitkan saja, tapi tidak membuat modul mata pelajaran. Ya, sekali lagi ya, tidak membuat modul mata pelajaran. Tapi kurikulum berbasis proyeknya itu adalah mengintegrasikan muatan pemberdayaan dan muatan keterampilan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu intinya di situ Ibu dan Bapak. Nah, nanti kegiatannya Bapak Ibu diawali dengan analisis konteks, kemudian Bapak Ibu melakukan pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional,
Kemudian dalam analisis konteks itu kita lihat bagaimana 3 tema penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, ini nggak kelihatan. Bagaimana 3 tema penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti dibuat rancangan pembelajaran dan penilaian, silabusnya. Kemudian dibuat modulnya, ya, dibuat modulnya. Dan rancangan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran dan modulnya itu ada penguatan profil pelajar Pancasila. Ya ini agak repotnya itu bikin rancangan pembelajaran, bikin modul, tapi terkait dengan 3 tema, penguatan profil pelajar Pancasila, kearifan lokal, berrekayasa berteknologi, dan kewirausahaan. Nah, kegiatan-kegiatan itu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 di dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan kan ada kebijakan Merdeka Belajar. Dalam salah satu kebijakan itu adalah bagaimana upaya penguatan karakter. Nah, upaya penguatan karakter itu mengupayakan bagaimana agar profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi kunci, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, ini muncul sebagai hasil kegiatan pembelajaran pada proyek pengembangan kurikulum berbasis proyek tadi, ya, pada kelompok khusus. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran dan modulnya itu mengarah kepada 6 dimensi kunci, mulai beriman, bertakwa, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis sampai mandiri. Itu ada di dalam kegiatan pembelajaran dan modulnya itu, Ibu Bapak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi tema proyeknya kan ada 7 sebenarnya. Jadi kalau kok 7, kenapa kita hanya 3? 7 itu merupakan tema yang dikembangkan atau ditawarkan pada jalur pendidikan formal di sekolah SD, SMP, SMA untuk mengembangkan kurikulum berbasis proyek. Ditawarkan 7 tema ini yang dilaksanakan di sekolah penggerak. Nah, itu Ibu Bapak. Jadi sekolah penggerak itu akan melaksanakan kurikulum berbasis proyek dengan memilih 7 tema. Nah, sedangkan pendidikan kesetaraan itu hanya diminta 3 tema. Kearifan lokal, berrekayasa dan berteknologi serta kewirausahaan. Sebenarnya kita itu boleh memilih apakah kearifan lokal saja, berrekayasa dan berteknologi, kewirausahaan, boleh memilih. Tapi misalnya mau mengintegrasikan 3 tema ini dalam sebuah proyek, wah itu bagus sekali. Tapi mau memilih mana boleh. Tapi misalnya ada 3 tema bisa digabungkan dalam sebuah kegiatan, boleh. Misalnya akan mengadakan keterampilan untuk membuat kerajinan enceng gondok, ya kan? Kerajinan enceng gondok yang diambil dari rawa pening misalnya. Nah, kemudian ada cerita tentang mau bikin modul tentang sejarah legenda rawa pening. Nah, itu kearifan lokalnya. Kemudian berrekayasa dan berteknologi, merubah enceng gondok menjadi bahan untuk kerajinan, kemudian dirubah menjadi tas, menjadi keset. Nah, itu sudah berrekayasa dan berteknologi. Kemudian bagaimana upaya memasarkan, untung rugi berusahanya, nah promosinya, nah itu sudah kewirausahaan. Jadi satu proyek itu bisa dilihat dari 3 tema. Tapi boleh saja satu proyek hanya 1 tema. Silakan nanti Bapak Ibu. Mungkin nanti ada beberapa proyek, 1 tema, 1 tema, 1 tema. Boleh. Nah, kemudian kegiatan proyek itu pada muatan kelompok khusus dan untuk menuju kepada 6 dimensi kunci profil pelajar Pancasila tadi. Jadi kegiatannya itu harus untuk mengarah ini. Nah, ini kesulitannya. Agar apa? Agar kita tidak tidak
sekedar menjadi slogan. Jadi 6 dimensi kunci profil pelajar Pancasila ini jangan hanya menjadi slogan, harus dilaksanakan menjadi kegiatan-kegiatan dalam proyek muatan kelompok khusus. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama kali adalah kita mempelajari definisi per nilai. Apa yang dimaksud beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini ada definisinya. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa Tuhan ini bla 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 bla. Tapi kita bisa mengecek bagaimana elemen kuncinya. Ini yang nanti menjadi tujuan-tujuan dan diimplementasikan di dalam langkah kegiatan pembelajaran. Termasuk misalnya berkebinekaan global, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Loh, ini kan definisinya sulit kalau kita terapkan. Tinggal cari elemen kuncinya. Di kegiatannya itu nanti ada mengenal dan menghargai budaya. Kan gampang kalau ini kita terapkan. Bagaimana kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ini kan lebih mudah daripada kita membaca definisi yang panjang. Jadi kita pahami elemen-elemen kuncinya. Di dalamnya ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian gotong royong. Nah, kalau gotong royong gampang. Ada kegiatan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ini harus dicari. Nanti, bukan dicari, maaf. Diwujudkan di dalam kegiatan pembelajaran. Mandiri. Wah, bagaimana kita mewujudkan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Bernalar kritis, elemen kuncinya. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam kegiatan-kegiatan Ibu dan Bapak, termasuk nilai kreatif. Bagaimana kita bisa memunculkan hasil gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya, intinya mereka kreatif. Nah, ini Ibu dan Bapak yang harus kita pahami ya terkait dengan profil pelajar Pancasila yang nanti diharapkan itu muncul di silabus, ya, muncul di silabus pada apa? Pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi elemen kunci ini nanti munculnya di langkah-langkah pembelajaran. Apapun bentuk keterampilannya, apakah barista, apakah tata rias wajah, apakah tata boga, nanti harus muncul ini elemen-elemen kunci ini dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Tidak sekedar menjadi slogan. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini jangan kita gambarkan seperti penataran P4 zaman dulu, tapi dalam rangka penguatan nilai karakter. Nilai karakternya ini loh, yang hitam di sebelah kiri ini. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Jadi kegiatan yang nanti akan kita lakukan mengarah kepada peningkatan nilai-nilai. Pertama menghayati dan dilaksanakan. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan materi yang pertama ini. Saya kira tidak perlu panjang-panjang karena ini pemahaman awal ya. Pemahaman awal terkait dengan apa kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka menuju kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Maka tadi saya berikan contoh ya. Contoh bagaimana definisinya, kemudian elemen kunci yang harus kita capai, dan itu diimplementasikan di dalam langkah pembelajaran. Nah, itu dulu Bapak Ibu, kita menyampaikan persepsi terkait dengan target-target kegiatan yang akan kita lakukan sesuai dengan panduan, dan bagaimana target-target kegiatan itu kita kan bikin kurikulum operasional, kita kan bikin silabus, kita kan bikin modul. Nah, modulnya itu terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila, tidak ansih keterampilan. Nah, itu loh yang repotnya di situ. Tapi saya kira dengan pembahasan tadi sudah lebih menggambarkan. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang akan didiskusikan, monggo.